Ya, baik. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat selalu ya. Salam Mikosan, salam belajar tanpa batas. Nah, begitu ya teman-teman. Baik sahabat Mikosan, sahabat semua, sahabat pasti di semua tempat dan di mana saat ini beraktivitas. Saya hanya mau mengajak belajar bersama tentang kesehatan lingkungan ya. Kalau di dalam judulnya ini kan pengantar kesehatan lingkungan, menjaga bumi dan menjaga diri. Ini topik yang saya berikan biar kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nah ini teman-teman, apa sih kesehatan lingkungan itu? Jadi kesehatan lingkungan itu pada dasarnya itu adalah cabang kesehatan masyarakat yang fokus pada hubungan timbal balik antara lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, sedangkan kalau menurut WHO itu mencakup seluruh faktor fisik, kimia, dan biologis. Itu kan ya, eksternal serta faktor perilaku yang mempengaruhinya, teman-teman. Nah, itu. Nah, tujuan utamanya apa? Yaitu mencegah penyakit yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kesehatan yang optimal. Nah, itu. Makanya lingkungan itu penting untuk dijaga, teman-teman ya. Nah, itu definisinya. Kemudian ruang lingkup utamanya, teman-teman, sahabat semuanya. Jadi, ruang lingkup utama dalam kesehatan lingkungan itu yang pertama. Nah, itu yaitu ada lingkup penyediaan air bersih dan keamanan air minum. Nah, itu masuk kesehatan lingkungan, teman-teman. Ya, makanya perlu kita jaga, perlu kita konsumsi air itu untuk memenuhi syaratnya itu harus baik kualitas maupun kuantitas. Nah, kemudian lingkup yang kedua yaitu pengelolaan limbah cair dan kotoran manusia. Ya, jadi pengelolaan limbah cair baik domestik, industri, nah, termasuk tinja. Nah, ini juga harus diawasi. Nah, kemudian lingkup yang ketiga yaitu manajemen sampah padat. Nah, ini. Jadi sampah perlu diawasi, teman-teman. Baik domestik, nah, komplek, rumah, perumahan, dan industri. Ini harus dikelola. Makanya sampah itu menjadi isu yang penting kan? Nah itu. Makanya harus dikelola dengan baik. Nah lingkup yang keempat yaitu kontrol polusi. Baik udara, tanah, dan kebisingan terhadap apa yang masuk dan bisa menjadi residu dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya mungkin tercemar kemudian masuk ke dalam makanan kita. Nah, itu juga harus dijaga. Kemudian lingkup yang kelima adalah higien sanitasi makanan dan minuman, teman-teman. Jadi jangan sampai higien sanitasi makanan minuman kita ini tercemar dari hal-hal yang sepele, misal tangan kita yang kotor, atau sistem peralatan yang kurang bersih. Nah, itu makanya higien sanitasi makanan dan minuman itu perlu dijaga. Nah, dampaknya kira-kira apa ini? Nah, ini dampak buruk lingkungan bagi kesehatan. Nah, ini. Kita lihat di gambar yang
Sebelah kiri dulu teman-teman. Pemicunya lingkungan yang buruk itu apa? Triggernya itu. Nah, pertama sanitasi yang buruk ya. Ya macam-macam. Bisa dari sampah, limbah, air, got, dan lain-lain. Itu sanitasi yang buruk. Makanya kalau bisa ya dicegah hal yang itu. Kemudian yang kedua, pemicunya apa? Polusi udara. Nah, makanya ya kita harus berhati-hati kalau kita tinggal di daerah dengan pencemaran udara yang tinggi, ya diusahakan mungkin pakai masker dan lain-lain. Kan begitu. Tanam pohon, kan begitu. Nah, yang ketiga pemicunya, trigger pemicu kesehatan lingkungan yang buruk apa? Lingkungan yang kotor, nah itu. Bahan-bahan buangan, sampah, bahan-bahan barang bekas, nah itu harus dihindari, teman-teman. Ya, harus dihindari. Nah, kalau sudah pemicunya ada terjadi, pasti akan terjadi dampak kesehatan, head impact. Nah, itu yang akan dampak yang akan diterima apa? Yang pertama, penyakit berbasis air. Nah, pasti itu. Klasik itu ya. Mungkin yang kita kenal di masyarakat kadang ada penyakit diare, kolera, dan tipes. Begitu teman-teman. Nah, kemudian dampak yang kedua apa? Gangguan pernapasan ataupun jantung. Penyakit ispa, asma, dan penyakit jantung. Nah, dampak yang ketiga teman-teman yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh vektor. Seperti apa? Ya, seperti nyamuk dan tikus. Nyamuk bisa menimbulkan DBD, malaria, tikus, nah, yang paling dominan ya bisa menyebabkan leptospirosis. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang yang perlu diketahui teman-teman dan sahabat semua, tantangan kesehatan lingkungan masa kini itu luar biasa ya. Jadi yang pertama ada perubahan iklim ya, di mana cuaca ekstrim dan pola penyebaran penyakit yang begitu cepat berubah. Nah, ini yang betul-betul harus kita siap menghadapinya. Bagaimana kadang panas, kadang hujan, nah itulah akhirnya menjadikan cuaca ekstrim dan pola penyebaran penyakit itu berubah-ubah. Nah, kemudian yang kedua, nah ini urbanisasi yang cepat, kepadatan penduduk tinggi dan krisis pengelolaan limbah kotanya juga kompleks, teman-teman. Di mana ada perkembangan suatu kawasan kota, nah itu pasti menambah ledakan jumlah penduduk, ya. Makanya menambah penduduknya bertambah, terus hasil aktivitas menghasilkan sampah dan limbah. Nah, di situ, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pencemaran industri. Nah, itu kalau suatu kawasan bertambah, perkembangan industrinya juga pasti akan menghasilkan limbah dan pencemaran. Akhirnya terjadilah kontaminasi ekosistem oleh limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini. Nah, selanjutnya teman-teman, strategi pencegahan dan pengendaliannya apa? Nah, ini. Tentunya yang paling utama adalah PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Kita sudah banyak belajar dari kondisi COVID kemarin ya, teman-teman. Nah, makanya lanjutkan dengan pembelajaran yang baik itu. Ya, dengan rutin cuci tangan, pakai sabun, memakai masker, dan ya mungkin mandi
2 kali sehari, begitu ya. Kemudian manajemen sampah 3R. Nah, itu ya. Reduce, reuse, dan recycle. Nah, itu kan ya teman-teman. Kemudian lakukan pengawasan rutin, yaitu monitoring kualitas air dan udara. Ini biasa dilakukan tentunya oleh otoritas atau oleh pihak-pihak terkait yang mempunyai hak independen untuk melakukan pengawasan. Bisa oleh pemerintah setempat, dinas kesehatan, laboratorium, DLH, dan lain-lain ya. Kemudian juga edukasi publik. Nah, itu sehingga bisa bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, teman-teman. Nah, sekarang peran masyarakat dan pemerintah, teman-teman ya. Nah, saya awali dari masyarakat, mulai dari diri kita dulu. Jadi kita sebagai masyarakat awam, kita harus punya peran aktif, teman-teman. Partisipasi aktif, menjaga kebersihan, membuang sampah dengan baik, mengolah sampah dengan baik, dan mematuhi aturan. Jangan membuang sampah dan limbah seenaknya. Itu ya membahayakan lingkungan, teman-teman. Ya, makanya kita harus menjaga lingkungan sekitar kita tetap bersih dan nyaman dan patuh aturan. Nah, kemudian swasta. Nah, pihak swasta, baik industri, perusahaan, dan lain-lain, diharapkan itu pengelolaan limbah industrinya itu yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Jangan sampai mencemari lingkungan, merusak tatanan kehidupan air di sungai yang menimbulkan tercemar dan lain-lain. Sehingga berdampak kepada masyarakat. Kan begitu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir pemerintah. Pemerintah ini punya kewenangan untuk menetapkan regulasi melalui keputusan peraturan bupati, wali kota, gubernur, dan lain-lain. Dan juga harus menyiapkan infrastruktur sanitasi yang layak. Dan juga melakukan pengawasan, sidak, dan penertiban. Itu kewenangan pemerintah, teman-teman. Makanya sekarang banyak penertiban di bantaran sungai, ada bangli-bangli yang ya itu harus dipahami semuanya itu untuk keberlanjutan, untuk menjaga kelestarian dan lingkungan yang sehat. Kalau semuanya sudah bisa bersinergi, ini lingkungan sehat ini akan tercapai, teman-teman. Jadi ini harus dipahami betul-betul peran dari masyarakat, swasta, dan pemerintah. Jangan kita saling gontok-gontokan mempertahankan masing-masing dengan independensi dirinya masing-masing. Masyarakat bertahan ini wilayah saya, yang swasta juga merasa ini untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Nah, yang pemerintah juga harus bijak bagaimana menetapkan aturan sehingga bisa menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, itu teman-teman, jadi untuk penutup kesimpulan, jadi kualitas hidup manusia, kualitas hidup kita ini teman-teman bergantung pada kualitas lingkungan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita hidup dalam lingkungan yang kumuh, jorok, kotor ya, ya mohon maaf ya, kualitas hidup kita kayak apa, kan begitu. Nah, kemudian menjaga lingkungan adalah investasi jangka panjang mencegah wabah. Nah, itu. Jadi jangan pikir sekarang, tapi berpikir untuk jangka panjang. Dari tindakan yang kecil, membuang sampah pada tempatnya, menjaga sungai tetap bersih, kayak begitu. Makanya diperlukan kolaborasi lintas sektor demi masa depan yang berkelanjutan.
baik masyarakat, swasta, dan pemerintah. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan kesempatannya untuk belajar bersama di komunitas Mikosan. Belajar tanpa batas, teman-teman. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Nanti kita lanjut di seri pembelajaran kesehatan lingkungan lainnya. Terima kasih. Salam sehat selalu, teman-teman.